Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Anak-anak kelas 5A yang luar biasa. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak, kita kembali belajar dari rumah bersama dengan Ibu Guru Dwi Agustina. Pembelajaran kita kali ini dalam tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran yang keempat, dengan muatan pembelajaran IPS dan PPKN. Namun sebelum itu, silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga kita dimampukan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Anak-anak hebat, yang pertama kita akan pelajari yaitu muatan IPS. Perhatikan gambar berikut ini. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan bangsa asing. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Namun, bangsa Indonesia sering mengalami kegagalan. Faktor apa ya yang menyebabkan kegagalan bangsa Indonesia melawan penjajah waktu itu? Yuk kita cari tahu bersama. Berikut ini faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Jika pimpinan tertangkap, maka perlawanan akan terhenti. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Dan yang kelima, penjajah menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Berkembangnya pendidikan pada abad ke-19 melahirkan golongan terpelajar yang berperan besar dalam perubahan strategi perjuangan Indonesia. Perjuangan dengan mengangkat senjata diubah menjadi perjuangan dengan organisasi kebangsaan. Masa perjuangan melalui organisasi kebangsaan ini disebut dengan masa pergerakan nasional. 3 masa pergerakan nasional sebagai berikut. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional sekitar tahun 1900-an. Kemudian yang kedua, masa awal radikal sekitar tahun 1920 sampai 1927-an. Kemudian yang ketiga, masa moderat yaitu sekitar tahun 1930-an. Pada masa awal pergerakan nasional, pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indische Partij atau IP. Salah satu organisasi besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional yaitu Budi Utomo. Sehingga lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 selalu diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian selanjutnya yaitu masa awal radikal. Masa ini disebut masa radikal karena banyak organisasi yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Organisasi bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI.
Selanjutnya yaitu masa moderat. Masa ini organisasi mulai menggunakan taktik kooperatif, yaitu bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Faktor yang memengaruhi munculnya pergerakan nasional di Indonesia yaitu yang pertama, faktor internal, meliputi penderitaan rakyat akibat penjajah, lahirnya golongan terpelajar, dan sejarah kejayaan kerajaan Indonesia di masa lalu. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, meliputi kebangkitan nasional negara tetangga Filipina dan India. Kemudian kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905 dan masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Semula di Indonesia terdapat macam-macam organisasi pemuda. Untuk menggabungkan semua organisasi menjadi satu kesatuan, diadakanlah Kongres Pemuda Indonesia yang kemudian melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Rasa persatuan tersebut masih terjaga sampai saat ini. Tahukah kamu, tiap-tiap suku di Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan suku yang lain? Berikut ini beberapa unsur yang membedakan antara suku yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu adat istiadat. Adat istiadat merupakan tata perilaku turun-temurun dari generasi ke generasi. Misalnya, upacara adat pernikahan, upacara adat kematian, dan juga kebiasaan-kebiasaan lainnya yang menjadi turun-temurun dalam suatu suku. Yang kedua yaitu bahasa daerah. Masing-masing suku memiliki bahasa daerah masing-masing. Misalnya, di daerah Sumatera Utara mereka menggunakan bahasa Batak. Kemudian di Sumatera Barat mereka menggunakan bahasa Minang. Sedangkan di daerah Jawa Barat mereka menggunakan bahasa Sunda, dan penduduk di daerah DKI Jakarta menggunakan bahasa Betawi. Kemudian unsur selanjutnya yaitu sistem kekerabatan. Ini merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, ataupun keduanya. Hal yang sebaiknya dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus mampu menerima perbedaan suku dalam pergaulan sehari-hari. Kita juga harus mempelajari budaya suku lain untuk menambah pengetahuan. Dan kita tidak boleh merendahkan suku yang lain atau sebaliknya meninggikan suku yang lain. Ketika kita sudah melakukan hal-hal ini dalam kehidupan kita setiap hari, maka persatuan dan kesatuan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Demikian materi pembelajaran yang bisa Ibu bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian seluruh peserta didik. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya dan salam sehat.